Oh
Dia ada dan siap untuk menjamah setiap kehidupan kita. Mari kita masuki gerbangnya, mari kita masuki pelatarannya, kita masuki altarnya. Kita mohon segala sesuatu yang mungkin membebani hati kita pada pagi hari ini. Mari kita tanggalkan semuanya. Kita cari hadirat Tuhan. Tetap sembah Dia, tetap hamba sembah Dia. Ku puji namamu, ku puji Kau Raja di atas segala raja, bertahta menaungi kami. Oh, hadirat-Mu menguatkan, memenuhi tempat ini. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau, ku muliakan namamu. Hosana, Hosana bagi Raja kami. Ku sembah Kau Tuhan, yang suci senang hati kami. Kami mau menyanyikan pujian kami, kami mau menaikkan syukur kami. Mengenalmu adalah sebuah anugerah bagi kami Tuhan. Izinkan kami untuk memanfaatkan kehubungan kami dengan Engkau supaya kehidupan kami boleh semakin bertumbuh dengan baik di dalam Engkau. Mengenalmu di hidupku, anugerah indah bagiku, kan tak akan pernah terganti. Bersamamu ku jalani hidup yang sungguh berarti. Kau berikanku kasih sempurna. Ku tahu Tuhan dengan
anugerah indah bagiku, dan tak akan pernah terganti. Bersamamu ku jalani hidup yang sungguh berarti. Kau berikan ku kasih sempurna. Ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar peluku, dan Kau berikan roh-Mu yang selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Yesus yang belaku. Mari percaya bahwa kehidupan kita 100% ada di dalam tangan-Nya. Mari kita katakan pada jiwa kita, pada diri kita, bahwa Tuhan mengenal kita. Dia tahu segala tangis kita, segala peluk kita, dan Dia adalah Tuhan yang akan selalu menopang kehidupan kita. Mari sama-sama katakan. Ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar peluku, dan Kau berikan roh-Mu yang selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Yesus
selalu menyertai kehidupan kami. Bahwa tangan-Mu yang kuat selalu menggenggam kehidupan kami Tuhan. Dan Kau adalah Tuhan yang selalu bela kami. Karena Engkau memperhitungkan kebenaran kehidupan kami Tuhan. Dan sekiranya biarlah pada pagi hari ini kami siap untuk memuji, menyembah Engkau lebih lagi. Kami bersiap untuk bersuka bagi nama-Mu pada pagi hari ini. Mari sama-sama yang siap katakan dengan saya, amin. Shalom semuanya, lambaikan tangan dong, puji Tuhan. Bisa dilihat depan kanan, depan belakang kanan kirinya, apakah ada senyuman di antara saudara-saudara kita? Percaya bahwa Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagi. Mari jemaat kita nyanyikan, naikkan suaramu. Kasih setianya. Amin. Yang menyediakan yang ku perlukan. Mendatangkan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Kita pokoknya aman, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Tuhan tidak ada yang perlu dikhawatirkan seperti lagu ini, bahwa kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Jika burung-burung di luar sana semua dipelihara Tuhan, apalagi kita yang seperti biji matanya. Amin. Amin yang keras dong, amin. Mari kita masuki gerbang Tuhan dengan hati yang bersuka.
Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Oh, Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Amin. Mari kita nyatakan kemenangan kita. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Oh, Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Jemaat sendiri nyatakan, Dia gerakanku. Amin. Mari kita naikkan suara kita, mari kita sukakan Bapa kita yang ada di surga. Oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Jemaat sekali lagi, Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Oh, Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia Amin. Sekali lagi yang bersuka, saya boleh lihat wajahnya. Sekali lagi boleh lambaikan tangannya. Siap ya untuk memuji Tuhan. Serukan Tuhan Yesus 3 kali. Biar tambah semarak aja, biar ngantuknya kalau misalkan matanya masih merem-merem, masih sepet rasanya. Bisa bangkit lagi, bisa melek lagi ya. Siap ya? Yesus 3 kali. Kalau kurang saya ulang-ulangi terus. 3 kali itu standar kalau sudah keras. Kalau masih belum keras saya minta jemaat untuk ngulang-ulang terus. Siap ya? Siapkan tenggorokan, siapkan paru-parunya, diafragmanya. Oke siap? 1, 2, 3. Yesus! Yesus! Haleluya! Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus. Amin. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin.
kembali. Kami percaya Tuhan, di dalam setiap musim kehidupan kami, Kau tetap hadir dalam kehidupan kami. Mau di dalam api maupun di dalam air sekalipun Tuhan. Kami tidak akan tenggelam dan kami tidak akan terbakar. Sebab hadirat-Mu selalu menyertai kami. Pertolongan kami selalu datang dari surga langsung. Kami tidak menggantungkan kehidupan kami kepada tangan-tangan manusia. Kami menggantungkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Jamah kami Tuhan. Jamah kami, ubahkan kami menjadi pribadi yang baru. Tiada sekalipun Tuhan meninggalkan ku berjuang sendiri di dalam hidupku. Tiada sesaat pun Engkau membiarkan ada yang menghalangi rencana-Mu atasku. Kaulah Tuhan yang berkuasa, beri kemenangan atas setiap perkaraku. Dan ku hidup bukan karena melihat, namun percaya ada pertolongan yang ajaib bagiku selalu. Kaulah Tuhan yang berkuasa, beri kemenangan atas setiap perkaraku. Dan ku hidup bukan karena melihat, namun percaya
untuk maju ke depan. Ku hidup bukan karena melihat, namun percaya ada pertolongan yang ajaib bagiku selalu. Allah Tuhan yang berkuasa, beri kemenangan atas setiap perkaraku. Dan ku hidup bukan karena melihat, namun percaya ada pertolongan yang ajaib bagiku selalu. Dan ku hidup bukan karena melihat, namun percaya ada pertolongan yang ajaib bagiku selalu. Dan ku hidup bukan karena melihat, namun percaya Ada apa saudara? Pertolongan yang ajaib bagiku. yang ajaib bagiku selalu. Sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. 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 Ada pertolongan yang ajaib bagi kita semuanya di tempat ini. Kami percaya pagi hari ini kami akan menerima rema pertolongan yang ajaib daripada Tuhan. Kami percaya kami akan dikuatkan, kami akan diberikan rema yang baru, urapan yang baru untuk kami lebih lagi mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya menyambut firman bersama saya katakan amin. Shalom. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua adalah anugerah Tuhan yang besar buat setiap kami. Nafas kehidupan masih diberikan buat kami. Kesehatan yang terbaik dan segala sesuatu yang terbaik. Keluarga yang terbaik. Juga fasilitas yang terbaik. Gereja yang terbaik. Jemaat yang terbaik. Dan semua yang terbaik disediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita mau bersama-sama pagi hari ini untuk belajar firman Tuhan. Kita ambil di dalam kitab Mazmur pasal 34. Mazmur pasal yang ke-34. Ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-11. Kita mau baca saling bersaut-sautan saudara ya. Untuk itu saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama untuk kita menghormati firman Tuhan lebih lagi. Ya. Mazmur pasal 34 dalam perlindungan Tuhan dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. 2. 3. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. 4. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. 6. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. 8. Kecaplah dan lihatlah
Betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. 10. Sebelas, bersama-sama singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Yang percaya katakan amin. Terima kasih, silakan untuk duduk kembali. Saudaraku yang kekasih Tuhan, kekasih di dalam Tuhan, kita membaca di dalam kitab Mazmur 34 ini yang menulis adalah Daud, ya. Daud sendiri menulis. Mengapa dia bisa menulis hal semacam ini di dalam Mazmur pasal 34 ayat 1 sampai sebenarnya satu perikopnya adalah sampai 23. Tapi pagi hari ini kita membaca sampai ayat 11 aja lebih dulu. Dan kita melihat kenapa Daud ini bisa berkata-kata seperti ini. Dan dia membuat Mazmur ini dan dia mengatakan sesungguhnya karena dia mengalami secara pribadi dengan Tuhan. Nah, ketika Daud menulis Mazmur ini dalam keadaan yang sungguh-sungguh terjepit. Dalam keadaan yang sungguh-sungguh dia menderita ketakutan, saudara. Ya, karena dia dikejar-kejar oleh Saul, ya, untuk mau dibunuh. Nah, itu bisa lihat di dalam kisahnya 1 Samuel pasal 21, kita baca ya. Pasal 21 ayat 10 sampai 15 supaya kita tahu latar belakangnya pemazmur ini. Kita baca, yuk bersama-sama 2, 3. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akhis, raja kota Gad. Terus 11. Pegawai-pegawai Akhis berkata kepada tuannya, baca yang keras. Bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. 12. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akhis, raja kota Gad itu. Selanjutnya 13. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berpura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. 14. Lalu berkatalah Akhis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? 15. Kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku? Ya, ini latar belakang daripada Daud ketika dia menulis Mazmur 34 ini bukan dalam keadaan yang baik-baik saja, bukan dalam keadaan yang dia bersuka cita, bukan dalam keadaan dia diberkati dan sebagainya, tetapi dalam keadaan yang mencekam, keadaan dalam ketakutan, keadaan yang di dalam frustasi, stres. Sehingga dia Dia melakukan seperti orang gila supaya dia tidak ditangkap, saudara. Ini dia seorang raja, saudara. Ya, melakukan hal semacam itu di dalam ketakutannya, di dalam dia rasa bimbangnya, di dalam dia rasa gentar ya. Karena untuk menghadapi Saul yang akan dibunuh itu. Dia lari dikejar-kejar. Ya, tetapi luar biasanya Daud ini. Daud ini dia tidak lupa akan Tuhannya. Dia tidak menghindar, dia tidak lari dari kenyataan yang ada. Dan dia tetap menghadapi permasalahan walaupun itu seberat apapun. Dia sanggup untuk berdiri tegak.
tidak tergoyahkan karena yang memberi kekuatan adalah Tuhan sendiri. Puji nama Tuhan. Untuk itu saudara, ya, kita mau membahas ini pasal 34 ini ayat 1 sampai ayat 11 ini. Yang pertama, bagaimana kita bisa merasakan dan melihat kebaikan Tuhan. Yang pertama yaitu ayat yang ke-1, ayat yang kedua, ya. Di sini dikatakan, ayo kita baca bersama-sama Mazmur 34 ayat kedua. 2, 3. Ayo. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap ada di mulutku. Ya. Dan ayat 3-nya, karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Jadi yang pertama, untuk kita bisa merasakan pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan. Yang pertama adalah kita di dalam bibir kita selalu memuji Tuhan. Amin. Ketika kita mengalami sebuah masalah, sebuah pergumulan di dalam doa kita, ketika kita mengalami penderitaan, mengalami ketakutan dan khawatir yang sungguh-sungguh mencekam, apa yang kita harus lakukan? Mari kita meniru Daud ini, yaitu senantiasa memuji-muji Tuhan. Ya. Bukankah seringkali ketika kita berada di dalam keadaan yang demikian, kita malah ngomong gini, saktanane Tuhan itu ono pora to. Endi to? Nyatane endi? Saiki lho, aku iki lho dalam keadaan penderitaan seperti ini. Mana toh Tuhan kok ndak menolong? Nah, beda dengan Daud. Walaupun dia dikejar-kejar musuh, dia akan dibunuh, tetapi mulutnya tetap memuji Tuhan. Oleh sebab itu ada pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Teruskan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Ayo katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Ini yang harus kita lakukan, saudara. Ketika kita menghadapi segala permasalahan, pergumulan doa, segala masalah-masalah yang ada di depan kita, saya percaya dan saya mengerti bahwa setiap kita punya masalah dan punya persoalan. Tetapi bagaimana kita bisa mendapat pertolongan dari Tuhan? Yaitu dengan cara memuji, menyembah Tuhan. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Salah satu kita memuji, menyembah Tuhan, kita akan mengalahkan iblis itu dari pikiran kita, keluar jauh, lari daripada kita. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, 1 Petrus 5 ayat 7 gimana? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab yang memelihara kamu, yang memelihara ia yang memelihara kamu. Ayo baca
Supaya firman ini menjadi rema, menjadi kenyataan di dalam setiap kehidupan kita. Bukan hanya slogan saja, bukan hanya kita ini logos, tetapi rema sungguh-sungguh kita mengalami. 2, 3, serahkanlah segala kekhawatiranku kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara aku. Amin. Ya, kekhawatiranmu ganti kekhawatiranku kepadanya, kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara aku. Tanamkan baik-baik ini saudara. Ya, pagi hari ini saya ajak saudara untuk menerima firman yang rema itu menjadi kenyataan di dalam setiap kehidupan kita. 2, 3, serahkanlah segala kekhawatiranku kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara aku. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya. Yang memelihara kita itu Tuhan. Tidak usah khawatir. Selangkah ke depan, satu langkah ke depan apa yang terjadi kita tidak tahu saudara. Tetapi Tuhan yang menyertai kita senantiasa sampai pada kesudahannya. Yang percaya katakan, iya. Ayo katakan firman Tuhan ini. Ya, jangan berhenti untuk kita itu menyesali, kecewa, sakit hati, dan juga kita undur Tuhan daripada Tuhan. Ya, jadi untuk yang pertama, ketika kita ingin ditolong Tuhan di dalam segala permasalahan dan pergumulan doa kita, harus kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, ya. Yang kedua adalah kita harus mencari Tuhan. Kita baca di dalam ayatnya yang ke-5 dan ke-7. Kita baca yang keras firman Tuhan supaya menjadi rema. 2, 3, 5. Aku, ayo saudaraku yang kekasih, Mazmur 34 ayat 5. Mazmur 34 ayat 5, 2, 3. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku. 7. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Kalau yang pertama tadi dikatakan kita harus selalu memuji Tuhan. Jangan kita bersungut-sungut, jangan kita ngomel, jangan kita kecewa, ya. Tetapi memuji Tuhan, Tuhan itu baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Oh haleluya, ya. Ketika engkau mengatakan Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, itu tandanya kita itu mempercayai, kita mempercayai otoritas Tuhan akan berkuasa sepenuhnya di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua adalah kita harus mencari Tuhan. Katakan mencari Tuhan. Yang pertama tadi harus apa? Memuji Tuhan. Ya, ya, yang mencatat silakan untuk mencatat. Yang kedua mencari Tuhan. Tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-5, aku sudah, bukan belum. Aku telah mencari Tuhan. Ketika Daud mencari Tuhan, apa yang didapatinya? Tuhan menjawab aku. Ayat 5, 34 ayat 5. Ketika Daud mencari Tuhan, Tuhan menjawab Daud. Ketika saudara mencari Tuhan, Tuhan menjawab saudara. Amin. Ya, kok lemes-lemes ya hari ini ya, pagi hari ini. Semangat, katakan semangat. Gaspol. Iya, ayo semangat. Ini firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini bisa membakar roh saudara. Terus menyala. Jangan padam. Masalah boleh ada, pergumulan doa boleh ada, tantangan boleh ada, tetapi jangan sampai kita kendor. Jangan sampai padamkan roh kita. Kita harus terus menyala sampai nafas akhir kita. Yang mau katakan.
ini ya saudara. Jadi ketika kita menghendaki Tuhan menolong kita, yang pertama adalah kita memuji Tuhan. Pujian Tuhan itu akan memberikan kita itu apa? Roh kita itu bangkit kembali. Yang kedua adalah kita harus mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Jangan cuma ya wis doa tok, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Enggak, dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita berlutut di kaki Tuhan. Kita memohon dengan kerendahan hati, dengan kesungguhan hati bahwa Tuhan, aku perlu Engkau. Tanpa Engkau sungguh aku tidak ada artinya apa-apa. Karena ya Tuhanlah sumber dari segala sesuatunya yang kita butuhkan di bumi ini. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Itu saudara. Ya, jangan sampai kita undur, jangan sampai kita kecewa, sakit hati, jangan sampai kita akan bosan terus-menerus untuk mencari Tuhan. Ya, mencari Tuhan harus memiliki sebagai rutinitas di dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, maka Tuhan yang menjawab doa-doa kita. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, yang terjadi mengubah paradigma kita, mengubah hati pikiran kita, semuanya selaras dengan keinginan Tuhan. Ketika kita tidak mencari Tuhan, tetapi kita mencari hal-hal yang duniawi, maka yang menguasai hati pikiran kita adalah hal-hal yang duniawi, saudara. Ya, karena kita mencari duniawi boleh, karena kita masih ada di duniawi. Tapi mencari Tuhan itu adalah yang terutama, yang terpenting. Ya, ada pujian mengatakan yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama Yesus. Betul saudara? Ya, yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Ya, yang terutama ini di kita itu hidup ini memuliakan namanya. Tuhan disenangkan. Ketika Tuhan disenangkan, yang terjadi Dia akan mengatakan apa yang kau kehendaki akan aku perbuat bagimu. Amin. Iya saudara. Apa yang kau kehendaki akan aku perbuat bagimu. Luar biasa ya. Firman Tuhan kalau kita lakukan, yang terjadi mujizat menguasai, mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Haleluya ya. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita sedetik pun ya. Jadi yang pertama tadi yaitu kita harus selalu mulut kita untuk memuji Tuhan. Yang kedua yaitu kita harus mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dan ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan itu mendengar, Tuhan menyelamatkan dari kesesakan kita, saudara. Ya, maka dikatakan di dalam ayat Matius 6 ayat 33, saudara pasti sudah hafal semuanya. Tolong, Mazmur 6:33, carilah kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, loh kok enggak ada amin ya? Amin ini kayak gini. Ayo kita baca. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Ya, jadi kita cari dulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu berbicara tentang kebenaran, ya, bukan makan minum, ya. Kerajaan Allah itu berbicara tentang damai sejahtera. Ketika kita mencari
Allah lebih dulu, maka hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera dari surga. Ya, tidak kemerungsung katanya orang Semarang, kemerungsung itu tidak hatinya tidak selalu bergejolak ya, tapi hatinya penuh damai sejahtera. Ya, ada himpitan, ada olokan, ada hinaan, ada ejekan, ada orang yang merendahkan, ada orang yang tidak peduli kepada kita. Sekalipun mereka membenci kita, kita tetap memiliki damai sejahtera. Karena roh Allah ada di dalam kita. Roh Allah, Roh Kudus ada dalam kita, memberikan kita damai sejahtera, sukacita. Ya. Apalagi buah Roh Kudus? Kasih, memberikan kasih. Sukacita, damai sejahtera. Memberikan kebaikan. Memberikan apa? Ayo. Penguasaan diri itu terakhir. Kebaikan, kemurahan, apalagi? Loh kok enggak apa? Kebaikan, kesabaran, kemurahan, dan apa? Kesetiaan, ada kelemah lembutan, dan ada penguasaan diri. Jadi ketika Roh Kudus ada di dalam kita, bukan hanya damai sejahtera saja yang ada di dalam kita, tapi 9 rasa buah Roh Kudus itu ada di dalam kita. Ya, coba kita cek. Ketika kita mengalami sebuah musibah, sebuah masalah, sebuah penderitaan, mungkin ada sakit penyakit dalam tubuh kita, bisakah kita tetap mengucap syukur? Bisakah kita selalu berterima kasih kepada Tuhan? Bisakah selalu kita memuji Tuhan? Atau malah kenapa Tuhan kok aku? Kenapa kok tidak dia? Kenapa kok tidak orang itu? Kenapa kok tidak sana sini? Kok mesti aku? Kenapa Tuhan? Bukan itu. Tapi ketika Roh Kudus menguasai hidup kita, yang terjadi kita akan senantiasa bisa mengucap syukur. Bisa terus memuji dan menyembah Tuhan. Dan bisa terus kita tidak lupa untuk mencari Tuhan. Dan tidak lupa untuk membaca Alkitab. Mencari Tuhan itu juga bisa dilakukan dengan kita membaca Alkitab setiap hari. Jangan bolong-bolong. Orang Solo bilang katanya, moco Alkitab ojo oglangan, bilang gitu katanya, oglangan, ojo bolong-bolong. Ya, tapi setiap hari baca Alkitab. Itu yang membuat roh kita itu menjadi kuat. Roh kita tetap teguh berdiri, tidak goyah apapun. Walaupun pencobaan itu datang kepada kita, kita tetap bisa tersenyum dan kita bisa mengatakan bahwa Tuhan itu baik untuk selama-lamanya. Amin. Ya. Nah, itu yang ketiga. Tak tanyai tadi yang pertama, untuk mendapatkan pertolongan Tuhan apa? Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya. Yang kedua, mencari Tuhan. Yang ketiga, kita harus memiliki iman yang tangguh. Coba kita baca di dalam ayat ke-8-nya. Mazmur 34 ayat 8. Yuk. Kita baca yang keras ya, firman Tuhan supaya mengena di dalam roh kita. 2, 3. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Amin. Jadi punya iman yang tangguh. Kita melihat malaikat enggak kira-kira sekarang ini? Halo? Kita melihat malaikat enggak kita? Secara mata jasmani tidak melihat. Tapi kita punya iman, mata rohani kita melihat ada malaikat di sekeliling kita. Amin. Ya, itu punya iman. Kalau kita tidak punya iman, halah ndi malaikat omong tok wae. Ana lho setan krasa merinding-merinding.
Nek setan kerasa melinting-melinting ono, saudara. Ya. Nah, beberapa hari yang lalu saya diceritani, saudara. Ya, tempo hari kita diberkati 2 peti mati kan. Peti matinya itu ditaruh di gudang belakang sana. Yang pertama sudah dipakai, yang kedua akan dipakai, akan dikirimkan. Nah, ini sopirnya ini mau ngambil, dia masuk membuka itu apa namanya pintu, dia melihat apa? Sosok wanita jubah putih, rambutnya panjang katanya. Terus saya bilang, "Lah kok terus kowe piye?" "Lho ya kula ya matur ngeten, amit Mbah badhe mendhet peti." Ini goblok. Ora mbok tekoki nomor pisan. Ya. Oh alah, kalau gitu. Kalau saya melihat dalam nama Yesus kowe keluar dari tempat ini. Nah saya tuh pernah nantang ketika saya doa menara dulu ya, waktu dulu sampai jam 3 pagi. Mereka banyak yang dikasih penglihatan. Ada beberapa orang banyak di depan menara doa itu memuji Tuhan. Terus ada lagi penglihatan di belakang menara doa itu seperti pasar rame. Terus ada lagi yang melihat dia waktu ingin ke toilet, dia melihat di bundaran itu, di air mancur itu, pada waktu itu ada Pak Di, masih ada. Terus dia tanya, "Pak Di lah kowe wong jam 2 ngene ndek kene nyapa? Lah ndang turu kono no." Dia ndak jawab. Terus akhirnya dia naik lagi ke menara, itu jam 3 saya selesai, 3 pagi. Nah terus waktu selesai kita keluar nemui Pak Di. "Pak Di kowe emang yang ngene mburi ta mo?" "Sopo yang mburi? Wong aku dekat mang turu ndek kene." Di depan situ dia tidur. Ya jadi mereka banyak melihat hal semacam itu. Tetapi saya dan suami saya tidak pernah sekalipun melihat. Bahkan saya nantang, "Metuo kowe, ya, ojo dek kene, dalam nama Yesus keluar dari tempat ini." Saya katanya, tidak pernah keluar, tidak pernah muncul, ya tidak pernah menggoda saya. Karena saya punya prinsip 1 Yohanes 4 ayat 4, coba tolong. 1 Yohanes 4 ayat 4 itu harus ditanamkan dalam roh saudara. Jangan saudara cuma ke gereja ya udah gitu aja sebagai rutinitas ya, pulang ya gitu aja. Enggak saudara, tetapi bagaimana iman saudara terus bertumbuh, terus bisa memperkatakan firman Tuhan itu, sehingga firman itu menjadi rema dan terjadi di dalam kehidupan kita. Ayo kita baca yang keras ya. 1 Yohanes 4 ayat 4, 2, 3. "Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia." Kalau kita membaca ini biasa-biasa saja. Tetapi coba ubah yang mu itu aku atau namamu. Maka benar-benar firman itu nanti tertanam di dalam hatimu. Dan kamu sanggup menghafal ayat ini. Dan kamu sanggup melakukan ayat ini ketika kita menghadapi segala persoalan yang ada di bumi ini. Ayo, aku berasal dari Allah. Tanamkan, aku berasal dari Allah ya. Anak-anakku, dan aku telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Katakan seperti itu. Yang mau katakan? 2, 3. Aku berasal dari Allah. Tanamkan. Ayo pegang dadamu. Aku berasal dari Allah, anak-anakku. Dan aku telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalamku
lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Yang percaya beri sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Katakan sama pinggirmu, roh yang di dalammu lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Amin. Jangan takut ya. Roh yang ada di dalammu, di dalamku lebih besar dari roh-roh yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu ngapain kita takut? Gak usah takut saudara. Ya, karena yang menyertai kita roh Allah. Yang memagari kita adalah malaikat-malaikat Tuhan. Yang membentengi kita adalah api Roh Kudus. Amin, ini cuma pirang iji. Soalnya gak percaya. Ya. Yang ada di dalam kita adalah Roh Kudus. Yang membentengi kita adalah malaikat-malaikat Tuhan. Yang memagari kita adalah api Roh Kudus. Yang membasuh kita, yang membebat kita adalah darah Yesus. Kurang apa? Kurang apa? Sik golek yang nggone NRK kono. Tahu NRK? Golek yang Nyi Roro Kidul. Ya, ndak usah cari-cari yang ke sana-sana. Ndak usah posong rawat katanya. Poso pati geni, poso apa aja ya. Jangan melakukan seperti ritual-ritual seperti itu. Tapi Tuhan cukup membentengi kita dengan kuasa darahnya, dengan kuasa Roh Kudusnya, api Roh Kudusnya, dengan malaikat-malaikatnya, perpasukan di dalam sekeliling kehidupan kita, itu sudah lebih daripada cukup. Walaupun kita tidak melihat, tapi kita percaya dengan iman, itu ada di dalam kehidupan orang yang percaya, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kalau enggak sungguh-sungguh, ya cuma pantes-pantesan tok ya. Enggak lunga gereja sak penake. Enggak jam 7 gereja, jam 8 lagi teko, ya toh ya. Ya setengah 8 gak apa-apa lah. Ya, saudara, saya melihat utamakan Tuhan. Orang yang mengutamakan Tuhan lebih lagi, dia akan lebih diberkati. Saya melihat bukan hanya di Nginden saja, saya melihat di gereja Solo, ya, dia jam 7 ibadah, jam 6 itu sudah penuh, saudara. Uyel-uyelan, ya, masuknya. Mereka memiliki hati yang rindu, yang haus, yang lapar akan firman Tuhan. Mereka datang di tempat ibadah, dia tidak melihat siapa orangnya. Dia tidak melihat siapa nanti ketemu siapa atau bagaimana. Tapi dia melihat Tuhan yang hadir di tempat setiap ibadah kita. Saudara rindu? Yang amin cuma satu. Saudara rindu, saudara dilawat Tuhan? Amin. Ya, oleh sebab itu ayo jangan sampai terlambat. Apapun yang kita sibukkan ya di rumah, dekek sik engko bar mulai lagi dikerjakno. Ya, seperti itu. Maka kita akan diberkati lebih lagi. Tuhan akan memperhitungkan orang yang setia dan rajin beribadah kepada Tuhan. Bahkan mereka yang saat ini dari Jenuh, dari Sumberjo, dari Plumpang, naik sepeda motor ya. Mungkin ada yang dari Meraurak ya, juga naik sepeda motor ya. Di dalam kota jauh dekat mereka datang tidak pernah terlambat, saudara. Luar biasa. Kasih apresiasi buat mereka. Haleluya, haleluya. Semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jangan gini-gini, laopo teko isu-isu. Gak urung ya ngono sing teko. Loh, saudara, miliki hati yang rindu. Miliki hati yang menjadi pendoa. Berdoa lebih dulu. Gerakkan jemaat Tuhan untuk datang di tempat ini. Jaga lindungi mereka dengan pasukan malaikatnya.
pimpin mereka sampai di tempat ini dengan selamat. Segala rintangan, hambatan apapun kami patahkan dalam nama Yesus. Ya itu. Tujuannya kita ibadah lebih dulu. Kok iku gun teko ya, iku gun teko ya. Ayo didoakan, sebut namanya. 1 jiwa bertobat, seluruh keluarganya diselamatkan. Haleluya. Iya, yang mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kok. Ya, asal kita sungguh-sungguh. Ada yang dari Paciran juga di sini ya. Halo, puji Tuhan ya. Hebat ya, kalian semua yang hadir di tempat ini pagi hari ini adalah orang-orang yang hebat. Katakan satu dengan yang lain, kamu hebat. Amin ya. Kamu hebat, kamu diberkati ya. Oke, puji nama Tuhan. Ya, yang ketiga tadi apa? Ayo. Apa? Miliki iman yang teguh. Yang pertama apa ya? Memuji Tuhan. Yang kedua apa ya? Mencari Tuhan. Pertama memuji Tuhan, mencari Tuhan. Yang ketiga miliki iman yang teguh. Walaupun belum melihat tapi percaya bahwa pasukan malaikatnya dikerahkan di sekeliling kita. Sehingga kita tidak akan jatuh tergeletak, terjerembat, patah kaki, patah tangan dan sebagainya. Tetapi kita akan tegak berdiri kembali. Dan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi percayalah bahwa Tuhan menyertai kita. Jangan takut apapun yang terjadi di dalam sekitar kita. Jangan takut dengan kuasa kegelapan, roh-roh jahat, setan-setan, tuyul-tuyul, mbak yul ya, genderuwo ya. Terus apa nah ya, sundel bolong. Jangan takut karena apa? Roh yang ada di dalamku lebih besar dari roh-roh yang ada di dunia ini. Mau ikut mau ikut uji nyali? Ayo malam ini tidur di belakang sendirian. Ayo saya anjurkan, saya sarankan, saya ajak saudara di tempat ini kita ada doa menara setiap Jumat pertama dan ketiga. Mungkin nanti ke depannya kita bisa untuk setiap Jumat. Ya. Jadi jangan dilowongi. Ya karena di dalam Jumat itu juga ada beware ya. Minggu kedua dan minggu keempat ya. Beware ya, seperti itu. Monggo yang mau ikut monggo. Juga disediakan untuk FA ya. Yang sudah dibagi kelompok, ayo kita mau sungguh-sungguh mau ikut FA. Di situ kita akan membangun iman kita. Di situ kita akan sharing satu bersama, satu dengan yang lain. Di situ kita akan bisa bersaksi dan pertumbuhan rohani akan semakin meningkat sampai pada akhir. Amin. Ya. Sekarang yang keempat. Yang keempat, untuk supaya kita itu mendapat pertolongan dari Tuhan, yang keempat kita harus fokus kepada Tuhan. Dan kita harus mengatakan bahwasanya Tuhan itu baik untuk selama-lamanya. Amin. Ya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Kalau manusia baiknya itu enggak bisa pol-polan kayak Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus itu baik tuh dia punya kasih yang luar biasa. Kasihnya itu kasih agape, bukan kasih eros, bukan kasih filia, bukan kasih storge, tetapi kasih agape. Kasih agape itu kasih yang sempurna, kasih yang sejati. Kalau manusia hanya bisa mengasihi secara filia, kasih persaudaraan. Bisa mengasihi kasih storge, ya, kasih hawa nafsu. Dan bisa mengasihi kasih apa tadi? Storge, filia, eros, ya. Nah itu. Ya, eros. Jadi
ketika kita memiliki ketiga kasih itu, eros, philia, dan storge, mari kita persembahkan kasih itu kepada Tuhan untuk dipakai Tuhan, untuk dipenuhi Tuhan dengan kasih yang agape dari Tuhan. Yang mengerti katakan, ya, kasih agape, kasih yang sempurna. Bukankah ada pujian? Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Terus kau pulihkan aku. Terus yuk, layakkanku. Kau beri yang ku pinta saat ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku. Amin. Terus kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan selalu ada bagi kita? Amin. Tuhan selalu ada bagiku, katakan. Baik suka maupun duka. Selalu ada di dalam hatiku. Oleh sebab itu kita diberikan sukacita surgawi, damai sejahtera surgawi mengalir di dalam setiap kehidupan orang percaya, sehingga wajah kita melambangkan kemuliaan Tuhan, selalu berbinar-binar, selalu menyala, selalu kita itu ada sinarnya, kemuliaan Tuhan ada dalam kita. Gunanya untuk kita terus memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, jadi kita mau ditolong oleh Tuhan. Syarat yang pertama adalah memuji Tuhan. Yang kedua, mencari Tuhan. Yang ketiga, yang keempat, fokus pada Tuhan dan selalu mengingat kebaikan Tuhan. Coba kita melihat ayatnya, yaitu di dalam ayat yang ke-9. Yuk. Ayat 9. 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ayo, semua ya, kurang ya. Bacanya kurang semangat ya. 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Amin. Di sini ada 2 kata kunci, yaitu kecaplah dan lihatlah. Arti dari kata kecap yaitu kita bisa apa? Merasakan, bisa mencicipi, bisa mengalami, bisa menikmati, ya. Kalau itu makanan, ada seseorang bilang, iki lo enak, enak, enak. Orang yang belum merasakan, belum mencicipi, bisa mengatakan enak? Tidak, tidak. Ya, tetapi orang yang sedang mencicipi, itu yang bisa mengalami, bilang enak. Jadi ngincipi dulu. Dan Tuhan mengatakan, kecaplah firman Tuhan itu. Incipono firman Tuhan itu. Rasakanlah firman Tuhan itu. Nikmatilah firman Tuhan itu, saudara. Ya, terus menerus. Ya,
Nah itu bisa membuat apa? Roh kita terus menjadi kuat ya Tuhan. Untuk menghadapi segala sesuatu yang buntu sekalipun, tidak ada jalan keluar. Tetapi Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan memiliki surga yang kekal. Amin. Itu di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6. Ya, itu harus hafal saudara. Dialah satu-satunya jalan untuk menuju ke surga. Mengapa kita harus percaya Yesus? Karena dia dari surga turun ke dunia dan dia kembali lagi ke surga. Dan dia akan mengangkat kita, akan menuntun kita kembali ke dalam kerajaan surga yang kekal, di rumah Bapa yang kekal. Amin. Karena dia dari sana. Kalau saudara dikatakan, percaya aku, melok aku. Tapi saudara belum pernah ke Surabaya seandainya. Melok aku yang Surabaya, yang Pasar Ratum. Mbah aku durung roh loh. Ya kok kira-kira Mbah Google. Nah, sekarang Mbah Google. Ya. Tetapi kalau orang yang mengerti, lho wong aku iki dodolan di Pasar Ratum, ya aku pasti ngerti toh nek Pasar Ratum. Kira-kira kita pasti sampai Pasar Ratum enggak? Pasti enggak? Sampai. Tetapi kalau belum, ya samar-samar kita akan apa? Tersesat saudara. Oleh sebab itu kita percaya Yesus yang dari surga, dia datang ke dunia dan dia kembali ke surga. Kita harus mempercayai bertriliun-triliun persen. Yang percaya katakan, iya percaya. Jangan sampai kita undur sedikit pun dari Tuhan. Terus maju. Ya, terus kita bawa orang-orang untuk terus semangat, terus maju, jangan sampai kendor. Bahkan kita harus menginjili orang-orang yang belum diselamatkan, ya, untuk dibawa kepada Tuhan, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Haleluya. Jadi yang keempat ini kita terus fokus kepada Tuhan, bisa mengatakan bahwasanya Tuhan itu baik untuk selama-lamanya. Dan yang pertama tadi ada kata kecaplah, kita bisa merasakan, mencicipi, mengalami, menikmati firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa menjadi kesaksian bagi semua orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Kata yang kedua, ya, lihatlah. Ya. Lihatlah artinya apa? Perhatikanlah. Ya. Deloken kuwi lho, deloken lho. Lho kuwi lho ana pesawat lho, melihat di sana. Walaupun ada titik kecil pesawat kita kelihatan karena kita fokus kepada pesawat yang ada di atas itu. Begitu pula kita saat ini, ya. Lihatlah Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya Tuhan itu tetap baik, ya. Jadi kalau kita yel-yel katakan jangan cuma Yesus, Yesus, Yesus gitu tau. Yesus baik, Yesus baik, Yesus sangat baik. Nah itu beri kemuliaan. Jangan cuma Yesus, Yesus, Yesus. Apa sih mbok celuk? Yesus mbok kono apa apene? Nah itu loh. Yesus, Yesus. Petrus bisa waktu tenggelam. Yesus tolong aku, betul? Enggak cuma bilang Yesus toh. Yesus tolong aku. Nah di sini kita juga teriak, Yesus tolong aku. Bartimeus juga berteriak, Yesus tolong aku. Rabuni mataku yang buta ini. Nah ada embel-embelnya belakangnya, Yesus apa gitu. Atau Yesus engkau raja di atas segala raja. Yesus engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Yel yang kuat itu menimbulkan setan akan gemetar kepada kita. Amin. Setan takut akan Yesus. Saya minta pemain musiknya, ya, tolong fokus ya, jangan kita melihat HP aja. Ayo, puji nama Tuhan. Jadi yang keempat ini penting saudara, selain kita fokus kepada Tuhan, kita mengingat kebaikannya. Kebaikan Tuhan itu tidak tertandingi oleh apapun. Karena kasihnya adalah kasih agape, kasih yang sempurna,
kasih yang sejati. Kalau manusia ya bisa memberikan kasih filia, kasih storge, kasih eros, enggak apa-apa. Itu harus dipersembahkan kepada Tuhan supaya kita dikuasai oleh Tuhan sehingga kasih agape itu mengalir di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran kita. Dan kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Memang itu sulit, tetapi kita percaya kita mampu melakukan bersama Yesus. Tidak ada yang sukar. Iso gak iso? Gandol Gusti rino wengi. Amin. Nah, seperti itu Saudara. Ya, puji nama Tuhan. Jadi kita melihat di sini kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah untuk apa? Untuk apa? Betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa. Ayo sing banter. Kecaplah dan lihatlah betapa. Duh ngono lho, kok iso alot men toh? Alot men kenapa ya? Bilang Tuhan itu baik itu kok angel men toh? Ya. Kecaplah dan lihatlah betapa. Sekali lagi, betapa baiknya Tuhan itu. Yes, amin ya. 2, 3. Kecaplah dan lihatlah. Yes. Betapa baiknya Tuhan itu. Kan ada pujian. Bahwasanya Tuhan. Nah Kak, sebentar. Tuhan itu baik hari ini. Besok, lusa, katakan selamanya Tuhan baik. Katakan Tuhan baik selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadi kalau kita mengerti, kita tahu kebaikan Tuhan tidak bisa kita balas dengan apapun. Dengan harta kekayaan yang kita dapatkan itu semua juga dari Tuhan. Kita tidak bisa membalas itu. Ya, kita bisa membalas dengan tekun, setia, taat pada firman-Nya untuk melayani Tuhan. Semakin dalam, semakin sungguh-sungguh, semakin jero banget. Amin. Mengasihi Tuhan semakin dalam banget. Mengasihi Tuhan semakin deeper in love. Amin. Gak cuma, oh Tuhan aku mengasihi Engkau, tapi perbuatan kita, tindakan kita, perkataan kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga kehidupan kita tidak berkenan di hadapan Dia. Kita semua mau hidup berkenan di hadapan Dia. Siapa di sini yang mengalami kasih Tuhan, kebaikan Tuhan? Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalau kita mengalami kebaikan Tuhan, ingat terus itu. Ingat terus. Ya, ada pujian sebelum. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Terus selamatkanku. Terus iya, kasih-Nya setinggi langit. Terus iya, terus gitu. Besar kasih Allah kepada kita. Besar kasih Allah kepada kita. Besar kasih Allah kepada kita. Oleh sebab itu kita tidak akan mundur setapak pun. Tapi kita terus maju, kita terus semangat, memiliki roh yang menyala-nyala, memiliki keinginan terus melayani Tuhan sampai akhir. Bukan melayani Tuhan asal-asalan, tetapi lebih sungguh-sungguh lagi. Bukan kalau kita dijadwal kita datang, tidak dijadwal kita nggak datang. Bukan, tetapi kita memiliki Allah yang sungguh baik kepada kita. Sehingga kita tidak sanggup membalasnya.
kecuali kita mau melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Ya, melayani Tuhan itu akan diperhitungkan, saudara. Melayani sesama itu sama dengan melayani Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Jangan kendor, jangan berbalik arah, tapi terus maju, maju terus sampai pada kesudahannya. Haleluya. Ya, terus sekarang ayat yang terakhir, kesudahannya gimana? Kesudahannya ayat yang ke-10 dan ke-11. Ayo kita baca yang cepat. Ini ya. Ayo kita baca. Kita baca bersama-sama ayat 10 dan 11. Untuk itu saya undang untuk bangkit berdiri. 2, 3. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. 10. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun. Yang baik, yang percaya katakan, beri kemuliaan buat Tuhan.